Kami rakyat Jawa Barat sudah bangkit. Kami tak mau lagi dibodohi. Kami tahu siapa yang layak kami pertahankan. Jangan kira aksi walkout fraksi PDIP di DPRD Jabar itu cuma jadi omongan di Bandung atau Cirebon. Efek dominonya menjalar ke seluruh pelosok negeri. Di warung kopi Medan sampai pesantren di Madura, orang bertanya, kok bisa anggota dewan kabur pas rakyat butuh penjelasan? Ini bukan lagi soal Deddy Mulyadi versus PDIP. Ini sudah masuk ke level kepercayaan publik terhadap sistem. Kalau kritik disambut ngambek, kapan DPR benar-benar bisa jadi rumah rakyat? Apa masih pantas disebut wakil rakyat kalau lebih sibuk jaga gengsi daripada jaga dapur rakyat? Aksi walkout itu mempertegas krisis yang sudah lama dipendam. Politik kita terlalu sibuk membela partai, lupa membela rakyat. Sekarang, setiap aksi politik dicatat kamera, diviralkan, dianalisis. Dan jangan salah, rakyat kita sudah jenuh. Mereka hafal gaya politik setengah hati. Mereka ingat siapa yang hadir saat banjir datang, siapa yang turun tangan saat harga pangan naik, dan siapa yang justru muncul hanya saat pemilu dekat. Di TV ngomong bela wong cilik, giliran gubernurnya kerja bener, malah ditinggal. Ini bukan bela wong cilik, ini bela kepentingan elit, kata Pak Marjuki, pensiunan guru dari Subang. Jawa Barat bukan provinsi biasa, ini provinsi terbesar, dengan pemilih terbanyak. Apa yang terjadi di sini bukan hanya masalah daerah, ini proyeksi politik nasional. Ketika Deddy Mulyadi dipukul karena kerja nyatanya, itu sinyal sistem lama takut kalah oleh sistem yang lebih membumi. Kenapa takut pada pemimpin yang turun ke sawah? Kenapa panas melihat gubernur disambut hangat di pasar-pasar? Karena pemimpin seperti itu tidak bisa dikontrol oleh narasi partai. Dan itu menakutkan bagi mereka yang terbiasa mengatur segalanya dari balik meja. Pak Deddy mah datang ke kampung kami, bukan sekadar kirim karangan bunga pas lebaran. Bedanya jauh, celetuk Kang Ujang, petani di Garut sambil membersihkan cangkulnya. Mari bicara realitas politik 2029. Rakyat tidak lagi memilih berdasarkan bendera partai. Mereka memilih berdasarkan siapa yang pernah hadir saat mereka jatuh. Dan ingat baik-baik, walkout hari ini akan jadi walkout suara besok. Mereka yang ngambek hari ini akan ditinggal rakyat di TPS nanti. Jangan anggap remeh gerakan hati rakyat. Ketika kepercayaan dihianati, rakyat akan menjawab tanpa gaduh, tanpa poster besar, tanpa orasi. Mereka akan jawab dengan selembar kertas suara. Dan jangan salah, kemenangan itu tidak butuh barisan partai kalau yang berdiri di depan adalah pemimpin yang diarak oleh cinta rakyat. Hari ini kita menyaksikan pertarungan nilai antara politisi yang berjuang untuk rakyat dan politisi yang berjuang untuk pencitraan. Dan satu hal pasti, kita tidak bisa lagi membiarkan politik yang busuk membusukkan harapan. Rakyat Jawa Barat dan Indonesia sudah lelah. Lelah melihat sidang yang diisi sandiwara. Lelah melihat kemarahan dibungkus demokrasi. Mereka ingin pemimpin yang tegas, berani, hadir, dan jujur. Dan jika itu harus dimulai dari Jawa Barat, maka biarlah suara dari tanah Parahyangan ini menggema ke seluruh Nusantara. Kami bersama pemimpin yang kerja, bukan yang pencitra. Dan disinilah titik gentingnya. Elit politik pusat mulai gemetar. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi bukan sekadar gubernur. Ia simbol perlawanan terhadap politik Jakarta sentris yang selama ini mengatur dari balik tirai. Bagi rakyat, Deddy bukan politisi, ia adalah wong kita. Orang yang mereka lihat ngaso bareng di warung, masuk ke rumah warga, duduk di pematang sawah tanpa protokoler. Pak Deddy teh nyawa kami ayuna. Mane nama datang waktu Bapak Abdi Gering, can ayah pejabat nusiga kitu, kata Bu Enah dari Sumedang sambil terisak. Satu kisah kecil, tapi itulah suara hati rakyat. Dan suara seperti itu tak bisa dibungkam dengan framing media atau pernyataan pers partai. Para elit kini panik. Mereka mulai sadar. Program populis tak lagi ampuh. Baliho besar tak lagi berarti. Rakyat sekarang memilih berdasarkan jejak kaki, bukan jejak digital. Dan ini ancaman serius bagi mereka yang terbiasa mencalonkan boneka, tokoh yang bisa diatur, pemimpin yang tak boleh lebih besar dari partainya. Sosok seperti Deddy Mulyadi adalah ketakutan hidup. Rakyat kini jadi pelaku utama. Mereka menolak didikte. Ketika elit menyebar narasi bahwa Deddy arogan, rakyat menjawab dengan realita. Kalau arogan itu artinya kerja tanpa pamrih, datang ke rumah-rumah tanpa kamera, maka kami semua ingin dipimpin orang arogan. Ini bukan lagi soal menang kalah pemilu. Ini soal pergeseran struktur kesadaran rakyat.
Dan begitu rakyat sadar bahwa mereka bisa memilih pemimpin tanpa disetir pusat, itulah momen yang menghancurkan skenario lama. Elit pusat terbiasa menukar kursi dengan janji. Deddy Mulyadi datang tanpa janji, tapi kasih bukti. Dan bukti itu lebih berbahaya bagi mereka daripada 1000 orasi politik. Jangan remehkan Jawa Barat. Sejarah bangsa ini membuktikan bahwa gelombang besar selalu lahir dari rakyat kecil yang dikhianati. Revolusi 1998 dimulai dari kampus dan rakyat yang muak. Reformasi birokrasi muncul dari tuntutan yang disuarakan terus-menerus oleh masyarakat. Dan kini, gelombang baru sedang membentuk diri. Gelombang rakyat yang ingin pemimpin sejati, bukan badut politik. Dan kalau elit masih keras kepala, masih merasa bahwa suara rakyat bisa dibungkam dengan buzzer dan framing, mereka sedang menggali lubang politik mereka sendiri. Rakyat Jawa Barat, hari ini suara kalian sedang diuji. Bukan sekadar diuji dalam rapat paripurna, tapi diuji. Apakah kalian akan membiarkan pemimpin yang kalian cintai dihancurkan karena tak tunduk pada kepentingan pusat? Tidak. Rakyat tidak sebodoh itu. Rakyat Jawa Barat adalah rakyat yang punya harga diri. Yang tahu membalas, tahu memilih, dan tahu siapa yang layak diperjuangkan. Tong loba nyarita di DPR, ari teu nyaho kanyataan di lapangan, celetuk Kang Rahmat, sopir angkot di Tasik. Itu bukan sekadar omongan iseng, itu ultimatum. Dan ingat baik-baik, 2029 adalah hari pembalasan yang sah dan konstitusional. Hari di mana rakyat akan bicara dengan suara, bukan air mata. Dengan pilihan, bukan paksaan. Inilah yang bikin elit di atas makin panas dingin. Rakyat Jawa Barat mulai bergerak sendiri. Tanpa disuruh, tanpa dikomando, tanpa bayaran. Warung kopi berubah jadi posko diskusi. Grup WhatsApp warga desa mulai isinya bukan lagi jualan, tapi kapan Deddy datang ke daerah kita? Anak-anak muda bikin konten tentang program pertanian Deddy tanpa satu pun diminta tim media. Dan jangan salah, mereka bukan hanya pendukung fanatik. Mereka adalah korban sistem lama yang bosan dibohongi. Mereka petani yang sudah lama ditinggalkan tapi sekarang punya alasan bangga jadi orang desa. Mereka tukang ojek, buruh pabrik, pedagang kaki lima yang tak butuh janji 1000 karena mereka sudah merasakan satu tindakan nyata. Gerakan ini spontan, jujur, organik, jangan harap bisa dihentikan dengan pencitraan murahan. Rakyat sudah muak dengan narasi kemunafikan yang ditulis di baliho. Mereka sekarang berpegang pada satu hal. Hiji nu datang ke bumi, nu batur ma ukur datang ke mimbar. Yang satu datang ke rumah kami, yang lain cuma datang ke mimbar politik. Walk out. Fraksi PDIP di DPRD Jawa Barat itu bukan sekadar aksi politik. Itu titik balik sejarah. Rakyat sadar bahwa banyak politisi ternyata lebih sibuk membela ego partai daripada membela nasib rakyat. Dan ketika rakyat disuguhi drama murahan itu, mereka tak tinggal diam. Mereka merapat ke sosok yang konsisten bekerja, yang tidak terseret euforia kekuasaan, dan yang tetap berpijak di tanah, Deddy Mulyadi.